Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apakah anak anjing ini bisa jadi pewaris Titan dan apakah hewan bisa jadi Titan dari serum Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. So, ada pertanyaan menarik di mana pada ending scene Attack on Titan, kita diperlihatkan seorang anak dan seekor anjing memasuki sebuah pohon yang konon katanya itu adalah pohon yang sama atau mirip dengan pohon yang ditemui Ymir Fritz dulu, di mana ia mendapatkan kekuatan Titan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika anjing inilah yang terjatuh ke dalam kolam air dan mendapatkan kekuatan Titan yang baru, dan bukan si anak tersebut? Apakah bisa seekor hewan bisa menjadi Titan? Jawabannya iya, sangat-sangat bisa. Alasannya kenapa? Oke, kita perhatikan ketika Ymir mendapatkan kekuatan Titannya, makhluk bersinar ini berada di tulang belakangnya dan mungkin sedikit di lehernya. Itulah kenapa seperti yang admin bahas sebelumnya dan seperti yang kita tahu kalau kelemahan Titan itu ada di bagian tengkuknya atau bagian belakang lehernya, karena makhluk bersinar ini awalnya menyatu pada tulang belakang Ymir sampai ke lehernya. Jadi setelah mencari tahu bahwa makhluk hewan seperti anjing juga ternyata punya leher dan juga tulang belakang dari struktur tubuhnya, yang otomatis apapun hewan yang memiliki struktur tulang belakang atau tulang leher kemungkinan besar bisa mewarisi kekuatan Titan. Jadi jika ditanya pada ending scene yang jatuh ke kolam bukan si anak laki-laki tapi si anjing dan dapat kekuatan Titan, sangat-sangat bisa terjadi. Lalu bagaimana cara mewarisi kekuatan Titan tersebut untuk penerusnya? Ya, sama juga yang terjadi pada Ymir. Kekuatan Titan itu harus diwarisi dengan keturunan Ymir juga. Dalam kasus Ymir, kekuatan itu diwariskan oleh ketiga anak kandungnya, yaitu Maria, Rose, dan Sina. Nah, kenapa harus keturunannya? Karena makhluk ini sudah menandai darah Ymir sebagai inang pertamanya. Jadi jika ada anak keturunannya yang mewarisi darahnya lagi, dalam hal ini memakan tubuhnya, maka parasit ini bisa mengenali dan mewarisi kekuatannya lagi ke keturunan Ymir. Makanya ada istilah di mana hanya keturunan Ymir yang bisa menjadi Titan. Seperti yang dibahas Pak Kumis ini di season 3, bahwa saat cairan tulang belakang Titan bercampur dengan darah kalian langsung menjadi monster. Itulah kenapa dalam penjelasan ini, orang yang bukan keturunan Ymir tidak akan bisa menjadi Titan. Inilah yang bisa menjawab kenapa orang-orang Marley dan yang lainnya ketika terkena pengeluaran gas yang dilakukan makhluk bersinar ini di benteng Salta, Sekretaris Muller, Onya Kopon, dan orang-orang Marley lainnya tidak akan bisa berubah menjadi Titan. Kenapa? Karena gas ini hanya mengenali keturunan Ymir. Sehingga jika kamu bukan keturunan Ymir, kalian tidak akan bisa menjadi Titan ataupun mewarisi kekuatan Titan. Nah, dalam hal ini kita kembali lagi ke topik awal, bahwa jika benar anjing ini akan mewarisi kekuatan Titan, maka ia harus kawin dulu atau bereproduksi untuk menghasilkan anak. Dan dengan begitu, kekuatan Titannya bisa ada terus-menerus hingga sampai ke keturunannya di masa depan. Sama seperti Ymir ya. Oke, dari penjelasan di atas, admin akan langsung menjawab pertanyaan, lalu bagaimana jika serum Titan ini disuntikan ke hewan atau binatang lain? Apakah mereka bisa berubah menjadi Titan atau mewarisi kekuatan Titan? Jawabannya tidak. Loh, kenapa Min? Bukannya tadi admin bilang bisa? Nah, ini dia. Jika kalian simak penjelasan admin sebelumnya, kalian seharusnya sudah tahu kata kuncinya, yaitu keturunan pewaris Titan. Orang-orang keturunan Ymir bisa berubah menjadi Titan karena mereka adalah benar keturunan Ymir. Sedangkan jika ada hewan atau binatang yang disuntikan serum Titan di zaman Eren masih hidup, mereka takkan bisa berubah menjadi Titan. Karena apa? Benar, mereka bukan keturunan Ymir. Mau segila apapun teori kalian, tidak mungkin ada keturunan Ymir yang skidi papap dengan hewan dan menghasilkan keturunan hewan. Tidak, semua keturunan Ymir adalah manusia. Otomatis pada zaman Attack on Titan ini, hewan tak bisa menjadi Titan.
kecuali hewan tersebut baru menjadi pewaris pertama seperti yang menarasikan pada ending scene-nya tersebut, yaitu anjing ini yang masuk ke dalam kolam air tersebut dan bertemu makhluk bersinar tersebut. Jadi ya, kata kunci lainnya adalah pewaris pertama. Apapun bentuk kalian dari spesies manapun, yaitu baik manusia, binatang kaki empat, atau bahkan unggas, jika kalian yang menjadi pertama yang bertemu makhluk tersebut, maka hanya keturunanmu sajalah yang bisa mewarisi kekuatan Titan tersebut. Dan sebagai catatan, ingat, keturunan guys, bukan ras atau suku. Jadi istilahnya begini, jika kalian keturunan Ymir dan suku Eldia, kalian bisa menjadi pewaris Titan. Tapi jika kalian bukan keturunan Ymir tapi suku Eldia, kalian tidak akan bisa menjadi pewaris Titan. Loh, kenapa Min? Bukannya semua Eldia bisa menjadi Titan? Lah, kata siapa? Eldia itu adalah nama suku saja. Perlu diingat, suami Ymir Fritz itu, yaitu raja, itu tak punya kekuatan Titan loh, tapi dia merupakan suku Eldia. Lalu semua orang pada zaman Ymir hidup AK 2000 tahun lalu, mereka itu tak bisa mewarisi kekuatan Titan kecuali anak Ymir itu sendiri. Perlu kalian ketahui, Ymir itu bukan ras Eldia ya guys. Ia hanyalah korban perampasan yang dilakukan suku Eldia di masa lalu dan mewarisi nama Fritz dan nama suku dari suaminya. Jadi bedakan ras atau suku dan keturunan ya guys. Misalnya gini, kamu adalah keturunan si Ymir, lalu si Ymir ini memiliki keturunan yang bisa disebut juga sebagai ras Eldia atau nama suku Eldia. Nah, keturunan Eldia ini menikah sama keturunan orang Marley, dan anaknya katakanlah memakai nama suku Marley. Nah, pertanyaannya, apakah dia bisa berubah menjadi Titan? Jawabannya bisa. Contoh kasusnya sudah ada, yaitu Ibu Rainer yang seorang keturunan Ymir atau ras Eldia menikah atau kawin dengan orang Marley atau keturunan Marley, yaitu ayah Rainer. Jadi anak ini tidak peduli ia berasal dari mana, ia masih memiliki darah keturunan Ymir, maka ia bisa berubah menjadi Titan. Misalnya lanjut gini lagi, anak ini yang terlahir dari suku Eldia dan Marley dan menikah lagi dengan orang Marley, maka anaknya nanti jelas merupakan orang Marley sejati, karena KTP kedua orang tuanya anggap saja adalah Marley. Tapi apakah anak ini bisa menjadi Titan? Jawabannya bisa juga. Karena apa? Ya, selama masih dalam garis keturunan Ymir, mereka tetap bisa menjadi Titan. Yang tidak bisa itu adalah orang-orang yang bukan keturunan Ymir, contohnya pada zaman hidupnya Ymir. Kan orang-orang di sekelilingnya sudah pasti guys tak bisa menjadi pewaris Titan. Karena apa? Ya, karena mereka bukan anak-anak Ymir. Mereka bukan keturunannya. Mereka hanya berasal dari suku yang sama, yaitu suku Eldia. Yang menjadi keturunan Ymir saat itu hanya 3 orang saja, yaitu anaknya Maria Rose dan Sina. Jadi ya, semoga dipahami penjelasannya ya. Intinya, apakah hewan bisa berubah menjadi Titan di zaman Eren? Jawabannya tidak, karena bukan keturunan Ymir. Dan apakah hewan di ending scene bisa menjadi pewaris Titan? Jawabannya iya, jika ia yang menjadi pertama yang bertemu dengan makhluk bersinar tersebut seperti kasus Ymir. Nah, inilah yang menjelaskan dan bisa menjawab scene Titan yang kalian lihat mirip hewan anjing tersebut, yang ternyata jawabannya adalah Titan ini adalah manusia, tapi berbentuk anjing karena mungkin ia termaksud dalam tipe Beast Titan atau Titan binatang. Sama halnya dengan bentuk Beast Titan Zeke Yeager. Kan dia bentuknya kera dan tidak terlihat bentuk manusia sama sekali. Nah, itu dia. Tapi bukan berarti kera bisa menjadi Titan ya. Malah manusia yang bisa mengambil bentuk binatang sesuai dengan nama Titannya, yaitu Beast Titan. Jadi ya, yang kalian lihat adalah salah satu Beast Titan, bukan hewan yang bisa jadi Titan. Sama halnya, Zeke Yeager jadi bentuk kera, maupun sebelumnya ada bentuk buaya yang merupakan Beast Titan juga. Bahkan Falco yang kalian lihat terang-terangan mengambil wujud burung kan? Masa iya kalian mengatakan Falco itu adalah hewan? Aslinya manusia kan? Nah, itu dia jawabannya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.